Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairi Tiara Rahmawati dari kelompok GKMD 4 peserta PPG Darjab dari UIN Ahmad Siddiq Jember gelombang kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Di sini saya sedang membuat peta konsep yang terdiri dari definisi, karakteristik, faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah implikasi dalam pembelajaran. Nah, dimulai dari definisi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi itu dapat berupa rasa senang, tidak senang, marah, cinta, dan sedih. Untuk sosial, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan yang berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Dan yang ketiga adalah definisi dari spiritual. Apa itu spiritual? Aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal. Nah, kita lanjut ke karakteristik dari emosi sosial spiritual. Karakteristik adalah proses terjadinya emosi itu melalui 5 tahap. Apa saja itu 5 tahap? Yang pertama adalah elipsikol, yang kedua adalah reseptor, yang ketiga state, yang keempat expression, yang kelima adalah experience. Nah, apa itu elipsitor? Elipsitor adalah dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua tadi adalah reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga adalah state. State itu adalah perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Tahap yang keempat yaitu expression. Expression itu apa? Perubahan yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Yang kelima, tahap kelima adalah experience. Experience adalah persepsi atau interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Nah, emosi juga dibagi menjadi 3 variabel. Variabel stimulus, variabel organik, dan variabel respon. Apa itu variabel stimulusnya? Adalah rangsangan, berupa rangsangan yang menimbulkan emosi. Yang kedua adalah variabel organik. Variabel organik adalah perubahan fisiologi yang terjadi saat emosi. Dan yang ketiga tadi adalah variabel respon. Variabel respon adalah pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Menurut James Flower dalam bukunya Deswita 2 tahun 2010 merumuskan adalah dalam bukunya Theory of Five. Apa itu Theory of Five? Tahapan kehidupan terdiri atas 7 tahap perkembangan agama. Nah, tahap pertama adalah tahap prima five di usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini rasa percaya diri dan setia pada anak pada pengasuhnya. Jadi anak itu percaya pada pengasuhnya. Untuk tahap yang kedua adalah tahap intitude projective. Intitude projective pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di usia ini anak-anak mulai percaya kepada bersifat peniruan. Jadi anak-anak meniru kegiatan kita, meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di tahap yang ketiga adalah tahap mythic literal five atau di usia 7 sampai 11 tahun. Di usia ini anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Tahap selanjutnya adalah tahap keempat, tahap sintetik konvensional fact di usia 12 sampai akhir remaja kira-kira ya. Di usia ini kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara mengetahui kebenaran. Tahap yang kelima adalah tahap individuatif reflektif fact. Ini ada di usia 19 tahun atau
pada masa dewasa awal. Munculnya di tahap ini adalah munculnya sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Di tahap yang keenam ada tahap conjunctive 5, mulai usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Nah, di tahap ini perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol ritual dan keyakinan agama itu lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan paradoks dan bertentangan. Di tahap yang terakhir adalah tahap universalizing fight atau di masa usia lanjut, yaitu di mana masa munculnya kepercayaan transendental ya untuk mencapai perasaan atau ketuhanan serta adanya desentrasi diri dari pengosongan diri. Dan yang ketiga, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Apa yang faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu diantaranya satu, pengaruh individu itu sendiri. Nah, pengaruh individu sendiri itu terdiri dari misalkan contohnya belajar secara coba dan ralat, trial and error ya, mencoba dan memperbaiki, meralat. Yang kedua adalah belajar dengan cara meniru, learning by imitation ya. Yang ketiga adalah belajar dengan cara mempersamakan diri. Yang keempat adalah belajar melalui pengkondisian. Dan yang terakhir adalah pelatihan atau training atau belajar di bawah bimbingan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Yang kedua adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Jadi faktor yang mempengaruhi emosi yang kedua adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga yang mempengaruhi emosi adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu terdiri apa saja? Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial peserta didik juga dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor individu itu sendiri, faktor lingkungan keluarga, dan faktor dari luar rumah, serta yang terakhir adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Nah, faktor individu itu berasal dari dirinya sendiri, sedangkan faktor lingkungan keluarga, misalkan yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah status anak dalam keluarga. Status anak ini misalkan anak adopsi atau anak kandung dan semacam itu ya. Yang kedua adalah keutuhan dari keluarga, berasal dari keluarga yang utuh atau yang gimana. Nah, itu juga mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang ketiga adalah sikap dan kebiasaan orang tua, itu juga mutlak menjadi faktor perkembangan sosial pada anak. Yang ketiga tadi adalah faktor yang berasal dari luar rumah, misalkan teman-teman bermain dan lingkungan tetangga. Nah, itu faktor yang berasal dari rumah. Dan yang keempat tadi adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Pengalaman anak dalam bersosial setiap harinya. Nah, yang ketiga saya lanjut ke faktor yang mempengaruhi spiritual pada anak, perkembangan spiritual pada anak. Secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Contohnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, faktor genetis, tingkat penalaran, dan teknologi. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi emosi, sosial, dan spiritual. Sekarang saya lanjut ke implikasinya dalam pembelajaran. Nah, menurut Goleman tahun 1995 terdapat cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu belajar mengembangkan yang pertama kesadaran diri, yang kedua mengambil keputusan secara pribadi, mengambil keputusan sendiri, yang ketiga adalah mengelola perasaan, keempat
menangani stres, berempati, berkomunikasi, membuka diri, mengembangkan pemahaman, menerima diri sendiri, mengembangkan tanggung jawab secara pribadi, mengembangkan ketegasan, mempelajari dinamika kelompok, serta menyelesaikan konflik. Setiap peserta didik itu memiliki emosi yang beragam. Karenanya diperlukan strategi untuk menangani perkembangan emosi peserta didik itu. Strategi untuk menangani perkembangan emosi yang pertama, guru dan orang tua itu tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Kita harus mendekati mereka, ngomong dari hati ke hati. Yang kedua adalah guru dan orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, terutama diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Dan yang ketiga adalah guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang pembuatan anak yang akan menyertai peserta didik. Nah, dalam perkembangan sosial diharapkan remaja dapat mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, yaitu dapat berhubungan, memahami satu sama lain, dapat membina persahabatan dengan baik. Nah, di sini sekolah merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Untuk itu, para guru perlu menerapkan berbagai strategi untuk membantu peserta didik memperoleh perilaku interpersonal yang efektif. Diantaranya, 1. Mengajarkan keterampilan yang sosial, strategi pemecahan masalah sosial. Jadi mengajarkan anak-anak untuk memecahkan masalah sosial. Yang kedua adalah menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dan ketiga, memberikan label perilaku yang pantas, mana yang pantas, mana yang tidak untuk dilakukan. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Yang kelima, terakhir, mengembangkan proses mediasi teman sebaya. Peserta didik dalam hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang ia bawa sejak lahir. Untuk itu, guru diharapkan memberikan ruang belajar yang sensitif terhadap perkembangan spiritual peserta didik dengan cara diantaranya: 1. Menjadikan pendidikan wahana kondusif bagi peserta didik. Ya, jadi pendidikannya, pembelajarannya dibuat sekondusif mungkin. Yang kedua adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan rasa ketuhanannya melalui pendekatan spiritual parenting. Yang ketiga, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Jadi kita berikan materi doa dalam setiap hari untuk dihafalkan dan diamalkan oleh anak-anak. Yang keempat, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Yang kelima, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita memintanya. Jadi anak-anak itu meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang keenam, itu adalah menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka. Jadi Allah itu ada di hati mereka, bukan hanya di lisan mereka. Untuk yang ketujuh adalah menyampaikan materi secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami oleh peserta didik. Jadi menyampaikan materi yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedelapan yaitu terakhir, menanamkan nilai-nilai Islam yang terkait dalam masalah ibadah yang dilakukan oleh anak-anak, dan mereka itu bisa mengambil hikmah dari apa yang ibadah yang mereka lakukan. Nah,
Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.